Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Kan juga bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau enggak dia enggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi itu. Saya enggak nyinggung nama nabinya supaya enggak kena delik. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? Jadi, yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal, forum eksternum. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum. Logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Gak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Anda dipaksa untuk mengeluarkan itu karena ada semacam keinginan etis untuk dia tahu loh. Keyakinan saya begini nih. Poin itu. Dalam soal tadi dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu. Dan itu pembuktian pidana. Menghina. Ya, itu aja dasarnya tuh. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Ya jelas itu kan hak. Ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Bukan saya mau main-main dengan agama, tapi saya mau konsisten di dalam pandangan konstitusi, agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi secara matematik, kalau jumlah warga negara sama dengan jumlah umat beragama, agama itu bukan hak tapi kewajiban itu. Atau Anda bisa balik, semua orang memakai haknya. Oke. Tapi keterangan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda menghindari orang memakai agama sebagai hak. Nangkap gak korelasinya tuh? Sebelum saya lanjut ke bab 3. Tunggu, Ya. saya mau beresin dulu ini. Karena kita mau fair dong. Bukan kalau diskusi seperti ini menarik. Yes. Cuman artinya memang kita berbeda ya. Soal tapi saya bukan berbeda. Ini menjawab loh. Saya berharap Anda selesaikan. Dia mau jawab boleh nanti. Iya, ini bukan beranggapan di dalam negara ini agama itu hak atau kewajiban. Itu mesti diputuskan dulu tuh. Nggak perlu diputuskan. Konstitusi bilang itu hak.
Ya, hak dan kewajiban itu jelas satu, nggak bisa dikotomis. Resultantenya 0 kalau hak dan kewajiban. Nggak ada hak itu didamping oleh kewajiban. Itu dua forum yang berbeda. Karena itu buka konstitusi deh. Supaya kita fair debatnya di sini nih. Ya makanya lanjutin aja. Karena itu saya mau terangkan tadi bahwa kalau ini negara berdasarkan agama, negara yang beragama, maka agama menjadi kewajiban. Begitu cara membaca secara a contrario. Kan gitu soalnya. Ini kan bukan negara agama, berarti agama bukan kewajiban. Itu pilihan etis seseorang. Oke, dia pakai aja. Tetapi secara institusional, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu prinsip sekulernya di situ. Bahwa orang diminta oleh komunitas beragama, iya. Nah kita kan takut untuk debat soal-soal yang fundamental semacam ini kan. Termasuk Islam, takut dia debat soal beginian. Tanggung dia ngomong begituan. Enggak. Oke, Saya you setuju apa enggak coba? Ya, saya sangat setuju. udah, Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah Ya, privat. oke, stop sampai di situ ya. Saya terusin ya. Oke. Terusin. Ya. Jadi dengan dalil itu kita masuk pada problem hari ini. Ada semacam antropologi yang dipaksakan pada warga negara bahwa agama itu harus melekat di dalam diri seseorang tuh. Kalau saya ateis, apa dasarnya? Dengan adanya kekisruhan, maka itulah cara memenuhi pasal Oke, penistaan itu. Jadi akibat yang disebutkan karena di mensreanya, ya di niatnya tidak mungkinlah seorang profesor, doktor, kiai, haji, ya Abdul Salam Panji Gumilang MP ini melakukan penistaan agama, tidak mungkin, Bang. Ya. Dia kita lihat mengaplikasikan hidupnya kepada sebuah karya yang mercusuar, Bang. Ya. Karyanya dunia, Bang. Jadi ada Abang kalau abang nggak percaya, abang harus ikut dengan saya, lihat dulu ke sana. Kayak? Iya. Lu kan 11 tahun nih mondok nih. Di Alja itu. Gue pengen nanya sama lu, ada berapa fardu wudu? Untuk jumlahnya saya gue lupa, tapi kalau untuk dipraktekin gue tahu. Rambut, 7. basuh telinga, 8. terus basuh kaki. 9. Oke, ada 9 versi menurut lu ya. Itu di ajaran dari Al Zaitun ya. Yaudah. Itu ajaran Yaudah Bang Al-Zaitun ya, Bang. izin pamit dulu Bang. Weh, bentar dulu, gue jawab dulu nih. Tapi menurut kitab Safinatun Najah, ini ada 6. Gimana dong Bang? Sebagian yang lu tadi sebutin sunnah. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 vitamin. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan iki. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu nih ya, niki ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini. Fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istinad pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir.
Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang telah di Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As. Nah, itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Makanya kita geman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan, misalnya Pak Mustafa ini kesolehan, wong lagi boten tahu fasik. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nak dalil, mantai selalu wirid sirik. Ora wiridan ketek, iku mesti soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora nak soleh dhewe mereda, ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngentos itu bukan turun. Kalau kalian ini malah, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim. Ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yamrukuna minad din kama yamrukus dahmu minar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari busur. Yatakallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe saka Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat biang kerok Islam nganti kacau mergo Ali, Muawiyah, ambek Amr bin As. Akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ngajak nama masjid ini podo ini. Misalnya imamnya rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian wong Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh nemen, memang repot. Ini kalau semua itu kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nak lagi seneng jigoten, ra jigoten wae. Wong sing seneng wiridan ya man salah wirid bahwa ra wiridan wetek. Wong Islam darani kedhek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi kethek wae elek napa elek. Wong salat dihukumi napa? Kethek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah. Tapi gara-gara soleh lagi umat, rawong rawiridan dianggap kaya kethek. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sampeyan ra usah ngandani kula iku ana ning kitab. Wah, aku luwih roh aku di sampeyan ana kitab iku luwih roh. Aku wis iso mbedakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpulno mereka adalah biang kerak kekacauan, harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah, dan bunuh sinten. Nah mulai disini udah wong soleh mesti pintu-pintu, khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah titenane sebudi. Pokoknya biasanya nyimami subuh, dia tarik kok mau ngono tok. Pintu. Jadi komandannya ya pintu, si eksekutor ya pintu. Sekarang tenan Muawiyah selawat subuh-subuh meriah, ngomong wong nyimami. Ngomong itu
Wah, terus soalnya sih dikongkon dia pintu, sing ngongkon pintu. Nah, iki Muawiyah wis digoten tapi ora. Dicari pokoknya sing imami apa? Temenan. Wah, Muawiyah meriang ngongkon wong. Lagi mlebu masjid dibuat. Kayak gue sing imami itu. Nah, diriwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat. Akhirnya sing kepaten ra Muawiyah. Nah, sing Amru bin As rada apik nasibe. Pas dibuat, belalah kena bokong. Ya, berarti gak tepat sasaran. Ini pintu meneh terus jenenge orang tepat. Spesial sing finali. Di finali dibuat pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling ya zaman. Eling-eling nanti sampean mati nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai liya. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai ora wong. Sing Islam mak wong. Partai ora mukallaf. Sing mukallaf wong. Lah misalnya kula PDI apa terus Islam? Misalnya kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Berjamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Terus kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, suara sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai dhisik zaman panas-panas. Mergo ya atas nama kesalahan. Kok nganggep wong ning kuburan ku sirik, nganggep bejimat ku sirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak disae. Paling gedeng tok. Dalan nang depan kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki polisi tok. Iku akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak berok wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'at safaratul kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Piro-piro wis kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Lah iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil qiraah. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Semua masjid terasa ora fasih. Gak sah. Lha kula nanti tidak ngrasani teng daerah itu. Waktu imame ora fasih itu cara kula lorot mawon. Ngawon. Lah jenengan kurang makmum. Iku kurang rapate. Kowe rapate nang cek makmum kok. Cek rumah. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan yang tempat ngalim to ora, maksud tak ngalim ora ana alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula tak dudono hadis. Dalam banyak hal kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampean alasane perkara macane ra pas apa susah mbok tekani ning omah 4 mata omong mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nah maca surat Kegawan tertawan keliru ya gol mawon. Lan apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dintani wong pirang? Pirang-pirang. Aku dadani iki 4 mata. Ora usah mati jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenis kebencian sosial. Ya jadi perkara imam jamaah. Mau aku sing ulama di pengaruh akhirang imam berapa ten? Ngoten dia tak kadanane wonge. Saban maca sing fase nek iso fase maca sing standar-standar yang dari Fatihah dia cinta kul dua beres. Timbang maca ala tarah hadi wasiat bulat-bulat dia turun waktu. Apa aku mau doa utawa watini diakhiri wal asri. Ya watini kan rawan berakhir wal asri.
Tapi orang kok laruane mbok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa PPK wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma ganggu agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kue-kue yo halal darah dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang-orang mereka ngomong kode Islam paten dinaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Mulane kalau jadi wong alim darah fasik barang seneng. Itu biasa dicam. Jangan dia ngalim kok fasik ngene. Ya fasik itu fasik kowe. Ben jajal lah ning akhiran punya swarga dhewe. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi kiwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi itu kaidah dalam hadis Sahih dan Muslim. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang muslim napa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat saka komentare dekne, contoh aktivitasnya. Nah, dengan cara kesalahan yang kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Nah, kula niku sering ditakoki tiang-tiang tangga kula. Kula nak Jumatan ini jarang salat sunat, teko tersungguh. Gitu protes. Saya mau paling merasa salat tahiyat. Aku harus dimakan aja. Aku kiai dah mulai subuh pulang. Gajar aku kaki aku. Wah gue mesti wae kaum salat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Eling pangeran bedak salat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran. Gue baru jam 8 mulai. Wis pokok salat. Nggih, kok yen jarak. Ya wonten sing takok tenanan. Gak kesalahan iki. Ora ada alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu udah kok kira ora karuan. Nah, anak aku demeni rondo itu lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat raweh. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung sholat belah. Nabi itu nyuruh sholat ketika sholat beda. Nabi itu nyuruh itu. Nabi sih cuma orang mirip aku tak bodoh-bodoh. Ya tapi kan resiko kiai ora sholat tahiyat mesti ora. Ya tapi batin gua. Orang paling banter, paling wong janggal. Wong di daya tarik paling gak jatuh. Gak kira damai mawon. Sampai mawon. Ngani tak niki kula. Ya cuma kalau nafas umat sholat ya sholat. Nafas umat, tapi pas umat ya boten ya karek. Lah sampean kudu sholat tahiyat gak ono ngamati. Ya ora ono ngamati, ora ono tak. Kudu sholat sampean kudu ibadah. Ngomong baradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bar ngaji kok, bar ibadah. Mau rapu masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Sampai Nabi wis bendina ibadah dadi nabi karepe men kon salat qiyamul lail bener nabi. Bareng salat ape do ditiru, sesuk terus nabi ra salat. Pak si Rasulullah wingi salat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial
melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Ya kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani man salah wirid bahwa di waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nika masalil khimari yahmil aswara. Di ekstrim. Engko dhewe nglakoni ilmu lagi pirang wulan kok dalil wong liya kamasalil khimari yahmil napa? Aswara. Wong saleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini kita cerita tentang saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka kuburan lagi. Narap bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang binasor. Yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya kafir. Akhirnya Ali dagang kafir. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai ya. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik. Ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa? Sosial. Itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas nyata misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba tenang wong salaman Pak. Jejer-jejer terus doa antri. Mari kiai liyane kedosok-dosok biasa-biasa. Oh, mari dak ana wong liya kedosok, dosa biasa-biasa. Iku ya dadi ya biasa. Ngono tak pikir, tak pritemnan karepe pangeran men sowan, tak koki. Lah malaikat ki ulama ora sering dijak salah mawa tak pikir, ora mikir ya tak kok, tak pikir. Bapak dibate napa? Artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu mansaliman muslimun milisani. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentah. Itu naudzubillah mencari apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij, Rafidhah, Syiah, Qaramitos, perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Makanya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu naudzubillah mencari apa? Kita ya soleh sendiri, ya biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemarin sholat kita sholat biar sekolah. Itu paling biasa mawon. Umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa. Ya biasa mawon. Nonton cerita. Kesminan Orang nak kelas, nonton aku kelas cerita. Sebenarnya ora tau ngimami, kita ora tau sholat tahiyat masjid wae. Tapi aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus tapi bar kedulnya. Aku wis bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku wis mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya tidak karena itu di luar itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya lagi guyonan itu. Nabi ge ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ra sholat belas pakai sahabat. Tapi yo padha sholat maksud gak. Mari wajib. Ya karena itu tadi ya sirinya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi.